Kalian tahu nggak kalau Cina merupakan negara terbesar di dunia dengan kebudayaan yang beragam? Beragamnya kebudayaan Cina tersebut lantas turut tercermin pada jenis-jenis makanan khas yang dimilikinya. Selain makanan-makanan yang nampaknya aman untuk dikonsumsi, Cina juga memiliki makanan khas yang bagi kalangan awam terlihat ekstrim atau bahkan menjijikkan loh guys. Nah, berikut ini adalah contoh dari makanan-makanan ekstrim yang berasal dari Cina. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info unik dan menarik dari Ras YT. 5 kuliner ekstrim yang ada di negara Cina. Oke guys, kali ini kita disajikan dengan makanan yang berbau telur. Bukan berbau lagi sih, emang telur ini mah. Tapi telurnya berbeda guys. Penasaran? Yuk simak penjelasan berikut ini. Let's go! Kalian pasti tahu kan guys, kalau hampir semua orang pernah memakan telur. Kadar proteinnya yang tinggi dan metode penyajiannya yang amat beragam menyebabkan telur menjadi makanan yang banyak dikonsumsi oleh penduduk di seluruh dunia. Namun, dari sekian banyak hidangan telur yang pernah dibuat oleh manusia, rasanya tidak ada yang lebih ekstrim dibandingkan balut. Nah, balut adalah makanan tradisional khas Cina yang terbuat dari telur ayam atau telur bebek guys. Di luar Cina, balut juga banyak dikonsumsi oleh penduduk Filipina. Balut pada dasarnya adalah sejenis telur rebus dan memiliki metode penyajian serupa. Untuk membuat balut, telur yang sudah dierami selama lebih dari 2 minggu akan dimasukkan ke dalam air mendidih. Saat telurnya sudah selesai direbus, telur tersebut kemudian bisa dikupas dan dimakan. Apa yang membuat balut berbeda jika dibandingkan dengan telur rebus biasa? Nah, bedanya adalah balut berisi bayi unggas yang badannya sudah terbentuk. Dengan kata lain, orang yang memakan isi balut pada dasarnya sedang memakan bayi unggas guys. Widih, mengerikan gak sih guys? Meskipun terlihat menakutkan, makanan ini ternyata merupakan cemilan yang amat populer di Cina. Pasalnya, balut memiliki rasa yang lezat dan dinilai memiliki khasiat tinggi. Selain kaya akan protein, bulu dan tulang balut diyakini bisa meningkatkan kejantanan kaum pria guys. Nah, kalau Anda sendiri, khususnya para kaum laki-laki nih, apakah tertarik untuk mencobanya? Yang penasaran boleh tuh dicoba, tapi yang hanya melihat tampilannya saja sudah membuat mual, jangan coba-coba deh. Selanjutnya ada yang lebih mengerikan lagi nih guys. Masa iya kelelawar dibikin sup? Oh my god. Jadi guys, sup kelelawar ini makanan khas Cina yang selama 3 tahun terakhir mendadak banyak disorot oleh masyarakat dunia. Meningkatnya ketertarikan publik akan makanan ini dipicu oleh beredarnya kabar kalau wabah COVID-19 bermula dari pasar yang menyajikan daging hewan-hewan mentah, khususnya kelelawar. Sesuai dengan namanya, sup kelelawar pada dasarnya adalah sup yang berisi daging kelelawar. Sup ini sendiri dibuat dengan cara merebus daging kelelawar yang masih berada dalam kondisi utuh guys. Yang direbus dalam air berisi campuran daging ayam. Karena kelelawar yang disajikan dalam sup ini masih berada dalam kondisi utuh,
Mereka yang hendak memakan hidangan ini harus mengeluarkan tenaga sedikit ekstra untuk membelah daging kelelawarnya memakai garpu dan pisau. Ya, layaknya makan steak gitu guys. Nah, isi badan kelelawar itulah yang selanjutnya bisa dimakan bersama dengan kuahnya. Dan karena kelelawar yang digunakan dalam hidangan ini tidak dikuliti sebelum dimasak, orang yang memakan sup kelelawar juga harus terbiasa dengan rambut dan potongan membran sayap kelelawar guys. Menurut mereka yang pernah memakan hidangan ini, sup kelelawar memiliki rasa yang lezat. Namun bagi mereka yang tidak terbiasa, memakan sup kelelawar ibarat meniru adegan di film-film horor. Pasalnya, tidak semua orang terbiasa melihat kelelawar, apalagi memakannya. Pandangan negatif orang akan makanan ini hanya semakin bertambah menyusul timbulnya wabah COVID-19 di seluruh dunia sejak tahun 2020. Sebelum wabah COVID-19 merebak, kelelawar sendiri memang sudah lama diketahui bisa menularkan penyakit tertentu pada manusia. Lanjut guys, kali ini kita akan disajikan dengan dunia perulatan nih, khususnya ulat sutra. Jadi, ulat sutra adalah larva ngengat yang kepompongnya menjadi bahan baku kain sutra. Namun, ulat sutra bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk membuat sandang saja guys. Hewan kecil ini ternyata juga banyak dikonsumsi sebagai bahan makanan di Cina loh. Ulat sutra dikonsumsi sebagai makanan saat sudah berubah menjadi kepompong. Ceritanya tuh begini guys. Mula-mula, kokon atau selongsong benang yang menyelimuti kepompong akan diambil. Jika sudah, yang tersisa selanjutnya adalah kepompong. Kepompong ulat sutra bentuknya menyerupai kengat yang berwarna kemerahan dan tidak memiliki sayap. Nah, kepompong inilah yang selanjutnya diolah sebagai makanan. Bergantung dari jenis hidangan yang akan disajikan, kepompong ini akan diolah dengan cara yang berbeda-beda. Mulai dari dimakan langsung, dicelupkan ke dalam saus terlebih dahulu, dijadikan lauk bersama nasi serta mie, dan lain sebagainya. Nah, menurut mereka yang pernah memakannya, kepompong ulat sutra rasanya seperti daging udang atau daging kepiting guys. Di Cina sendiri, selain dijajakan di warung pinggir jalanan, makanan ini juga dijual dalam wujud kalengan dan dibekukan. Ya, anggaplah frozen food gitu guys. Jadi nanti mereka yang membelinya sesudah itu bisa memasaknya sendiri di rumah sesuai dengan selera mereka. Tidak semua orang menyukai makanan berbahan serangga. Oleh karena itulah, untuk menarik minat orang-orang yang takut namun penasaran akan makanan ini, penjual makanan tradisional Cina juga menjual cemilan kepompong ulat sutra yang bagian luarnya dilapisi dengan coklat guys. Wah, kelihatannya sih enak ya guys. Ada bau-bau coklatnya gitu. Tapi kalau ingat di dalamnya ada ulat, mengerikan juga bagi kaum awam seperti saya ini. Oh ya guys, kalian tahu gak sih testikel ayam? Yang gak tahu jangan skip dulu ya. Mari simak penjelasan berikut ini. Ayam merupakan salah satu hewan yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Hampir setiap bagian tubuh ayam bisa diolah menjadi makanan, mulai dari daging, telur, usus, kulit, hingga ceker alias kaki bawahnya guys. Namun, kalau testikel atau organ kelamin ayam, apakah kalian pernah mencobanya?
Nah, di Cina, makanan yang terbuat dari testikel ayam benar-benar ada. Bentuknya lonjong dan terasa kenyal. Testikel ayam yang disajikan sebagai makanan biasanya berwarna merah muda atau hitam. Panjangnya kurang lebih antara 2-5 cm. Testikel ayam biasanya dimasak dengan cara direbus atau digoreng agak matang. Saat digigit, cairan lengket akan langsung merembes masuk ke dalam mulut orang yang memakannya. Supaya makanan ini terasa semakin nikmat, testikel ayam biasanya dimakan bersama dengan nasi, mie, atau daging ayam itu sendiri, guys. Meskipun terlihat membuat geli, nyatanya testikel ayam tetap banyak dikonsumsi oleh penduduk Cina. Pasalnya, makanan ini diyakini bisa menambah vitalitas kaum pria. Kalau bagi kaum wanita, makanan ini diyakini bisa membantu mempercantik warna kulit. Berminat untuk mencobanya? Coba aja guys, barangkali berhasil mempercantik diri. Nah, terakhir nih guys, kalian tahu kalajengking kan? Tahu lah, masa enggak? Jadi, kalajengking adalah sejenis hewan bertubuh dan berekor panjang yang memiliki capit di bagian depan tubuhnya. Kalajengking dikatakan masih berkerabat dengan laba-laba, karena keduanya sama-sama memiliki 8 buah kaki dan hidup di darat. Kalajengking normalnya merupakan hewan yang bakal dijauhi oleh manusia. Ekornya yang bersengat menjadi penyebab utamanya. Sengatan ekor kalajengking bukan hanya terasa sakit, tapi juga bisa menimbulkan aneka macam efek samping, seperti demam, bengkak, dan bahkan kematian loh guys. Kalajengking sendiri menggunakan racun di ekornya untuk melumpuhkan serangga makanannya. Oleh karena itulah, sekedar membayangkan makanan berbahan kalajengking saja bakal membuat orang-orang merasa takut duluan. Namun di Cina, makanan berbahan kalajengking ternyata bukanlah hal yang aneh. Bahkan warung-warung yang menjajakan makanan ini bisa dijumpai di pinggir jalan. Penduduk Cina memasak dan menghidangkan kalajengking layaknya sate. Setelah menggoreng hewan mungil ini, selanjutnya dipasang pada tusuk kayu. Kemudian sudah siap untuk dikonsumsi. Karena kalajengking berukuran kecil dan bertubuh agak keras, daging sate kalajengking dikabarkan terasa renyah saat dimakan. Makanan ini biasanya disajikan di lokasi-lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Tujuannya untuk menarik minat mereka yang tertarik akan kuliner ekstrim. Namun, memakan kalajengking sendiri bukanlah semata-mata dilakukan untuk menguji kadar keberanian seseorang. Daging kalajengking diyakini juga berkhasiat mengobati penyakit tertentu dan membantu menghangatkan tubuh dalam cuaca dingin, guys. Jadi, seperti itu, guys, makanan-makanan ekstrim yang ada di Cina. Kira-kira kalau di Indonesia ada nggak ya? Coba deh, kalau di daerah kalian ada makanan yang menurut kalian ekstrim guys, bolehlah spill-spill di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya guys ulasan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.